saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di podcast SMP Negeri 23 Surakarta. Semoga kabar saudara-saudara sekalian, anak, bapak, ibu selalu sehat dan bahagia dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan sedikit berbincang tentang COVID-19 yang baru hit ini ya. Dan saat ini di samping saya atau di depan saya sudah hadir pakar COVID-19 di SMP Negeri 23 Surakarta. Siapakah dia? Mari kita berkenalan. Silakan, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Di sini mewakili teman-teman Satgas Covid SMP Negeri 23 dan saya selaku guru matematika. Oke. Berarti Pak Irfan adalah guru matematika yang menjadi pimpinan Satgas COVID-19 ya Pak ya di SMP 23 Surakarta. Nah, kita akan berbincang dengan Pak Irfan karena beliau adalah pentolan atau ketua dari Satgas. Kita nanti akan sedikit berbicara tentang COVID. Pak, ngobrol-ngobrol keluarga panjenengan sehat semua Pak? Alhamdulillah. Oke. Terbebas dari corona gitu Pak? Iya, alhamdulillah. Baik, kira-kira ini kan sudah mulai PTM ya Pak ya? Iya. Kira-kira COVID ini sudah melandai di Indonesia kurang lebih berapa bulan ya Pak? Saya hampir lupa karena terlalu lama PJJ. Kalau di Indonesia, kasus pertama kali itu terkonfirmasi sekitar awal bulan Maret tahun 2020. Iya Pak. Dan kemudian kasusnya selalu meningkat dan mencapai puncaknya pada bulan Juli tahun 2021. Meskipun kondisi sekarang sudah mulai menurun secara nasional, tapi belum bisa dikatakan bahwa pandemi ini berakhir. Oh gitu. Berarti kita sudah banyak yang ya Pak, maksudnya sudah banyak yang terpapar dari teman-teman panjenengan yang sudah gitu. Nah, kira-kira itu kan COVID ini waktu dulu kan sangat menakutkan. Ya kan Pak, sangat menakutkan dan akhirnya banyak orang kok bisa tertular. Ada yang mengatakan lewat udara bisa, terus lewat air juga bisa, terus bisa ngomong secara langsung lewat hidung atau lewat mulut semacam itu. Nah, kira-kira itu tuh proses terjadinya itu bagaimana sih Pak? Kok bisa sampai tertular itu Pak? Kalau secara garis besar, penularan daripada COVID-19 itu bisa melalui, yang pertama adalah droplet infection atau melalui percikan ludah. Kemudian yang kedua adalah kontak fisik dengan orang yang terkontaminasi COVID. Kemudian yang ketiga adalah permukaan yang terkontaminasi virus COVID-19 itu. Oh, makanya berarti kan ya Pak ya, setiap kita pergi harus pakai hand sanitizer, harus megang apa gitu ya. Berarti itu sangat gimana ya, kalau kita tidak hati-hati itu juga sangat fatal bagi kita. Iya. Karena kebiasaan kita pegang-pegang terus usap wajah begitu ya. Wah, gini Pak. Nah, kira-kira orang yang katakanlah lalai dalam prokes semacam itu kan akhirnya mungkin jeleknya terpapar ya Pak ya. Iya. Terpapar corona. Kira-kira indikator yang jelas yang biasanya itu apa sih Pak? Kok orang itu terpapar corona, ada yang aku nggak apa-apa karena masuk angin aja ini, tapi kok nyata lama-kelamaan tambah lemes. Itu kira-kira indikatornya apa ya Pak? Indikator yang biasa muncul pada yang terkena COVID itu biasanya adalah demam, kemudian yang kedua batuk pilek, kemudian hilangnya fungsi penciuman dan perasa, kemudian sesak nafas, nyeri otot dan kelelahan. Tetapi indikator-indikator ini tidak semuanya muncul pada penderita yang terkena COVID. Berarti kemudian penegakan daripada apakah dia positif corona, positif ini kan tetap dengan yang standarnya dengan PCR atau dengan antigen. Oh begitu. Nah, berarti kalau katakanlah tidak semua demam tinggi atau pilek atau flu itu belum tentu terkena corona juga enggak Pak ya? Belum tentu juga. Oh, berarti sangat mungkin waktu saat ini atau dulu rumah sakit betul-betul menyaring sangat ketat gitu Pak. Iya. Gitu. Nah, kira-kira Pak dalam
permasalahan orang yang terpapar atau terserang corona itu kan ada yang gejalanya mah beda-beda ya Pak ya. Iya. Nah biasanya kalau gejala bagi orang yang muda sama tua itu kira-kira berbeda nggak Pak? Orang yang muda biasanya dengan kondisi badan yang fit, dengan tingkat kekebalan tubuh itu, ya, itu biasanya lebih bisa tahan terhadap virus itu. Jadi kalau demam panas biasanya kadang-kadang meskipun kalau dia mungkin positif corona, tapi dia biasanya kan tidak bergejala. Oh berarti tergantung metabolisme tubuh masing-masing ya Pak. Daya tahan tubuh juga. Daya tahan tubuh masing. Nah, maka kira-kira orang mengatakan orang yang terkena corona itu banyak yang mengatakan yang paling diserang itu paru-parunya. Nah, sebenarnya di dalam paru-paru itu apa sih Pak? Corona itu kan virus terus masuk lewat hidung atau mulut, itu tidur atau tinggal di paru-paru. Kira-kira yang dilakukan corona dalam paru-paru itu ngapain sih Pak? Membuat apa gitu Pak? Virus corona itu menyerang dari masuk melalui saluran nafas. Biasanya yang diserang adalah saluran nafas dari atas sampai masuk ke paru-paru. Kemudian karena virus corona itu menyebabkan kekentalan dalam darah, akhirnya bisa menyebabkan beberapa macam penyakit yang lainnya. Gitu. Jadi akhirnya timbul sesak nafas karena di dalam paru-parunya banyak cairan gitu. Oh, berarti udara nggak bisa naik gitu ya Pak. Oh. Baik. Nah, kira-kira selain paru-paru Pak, corona ini menyerang organ yang lain nggak? Organ seperti ginjal, jantung gitu menyerang juga nggak Pak? Bisa jadi Mas, karena efek dari kekentalan darah itu tadi, dia bisa menyebabkan sakit di livernya, bisa jadi di otaknya, bisa juga ke ginjalnya juga. Oh begitu. Iya. Berarti kalau orang yang sudah katakan komorbid ya Pak ya bahasanya, sudah punya penyakit bawaan itu banyak yang meninggal atau masih bisa diselamatkan Pak? Kalau komorbid itu biasanya kan dia mengalami gejala yang lebih berat daripada mereka yang tidak ada penyakit penyertanya. Jadi kemungkinan itu tadi biasanya gejalanya lebih parah dan bisa sampai mematikan untuk mereka yang ada komorbidnya. Berarti kita tergantung juga dengan kondisi kita masing-masing ya Pak. Ya. Nah untuk gini Pak, untuk penyembuhannya kan katakanlah kemarin mengatakan 2 minggu atau 14 hari gitu ya. 14 hari atau 2 minggu. Nah, apakah ada waktu yang tercepat dari itu atau kira-kira waktu paling lama berapa ya Pak? Orang bisa dikatakan negatif corona. Untuk proses penyembuhan daripada COVID itu tergantung dari ada atau tidaknya gejala dan derajat daripada keparahan atau komplikasinya. Jika tanpa gejala, biasanya 10 hari itu sudah dikatakan sehat. Kemudian bagi mereka yang dengan gejala berat, itu biasanya dikatakan kriteria sembuhnya adalah dikatakan sembuh 3 hari setelah bebas gejala. Oh gitu. Berarti memang membutuhkan waktu yang kurang cukup lama juga ya Pak. Berarti walaupun orang itu sudah negatif dari virus tersebut, tapi untuk proses penyembuhan paru-parunya juga membutuhkan waktu yang lama ya Pak ya. Bahkan kadang-kadang bisa beberapa bulan, 3 bulan lebih. Waduh, gitu. Sangat menderita sekali. Nah itu kan sangat membuat tadi kan efeknya kemana-mana, bisa yang nyerang otak, bisa ginjal, jantung dan lain sebagainya. Juga, berarti ini sangat-sangat berbahaya Pak kalau memang kita tidak hati-hati dan akhirnya membuat kita merasa menjadi sesuatu yang berbeda. Mungkin kita yang belum pernah terkena corona sama yang sudah terkena corona mungkin dalam pikirannya sudah mungkin ada perubahan secara metabolisme tubuh kah atau bagaimana Pak? Contohnya atau menjadi pelupa karena tertekan, aduh aku sudah pernah kena virus corona, aduh paru-paruku bagaimana, secara psikologi bagaimana Pak? Biasanya kan memang orang-orang yang terkena corona dengan gejala berat itu memang proses penyembuhannya kan memang juga agak lama.
Kemudian apabila paru-parunya juga kadang-kadang cairan-cairan yang ada di paru-parunya kan juga itu butuh waktu yang cukup lama juga untuk penyembuhannya. Oke, ya. Nah, terus biar kita terhindar dari corona karena kita sudah melihat banyak kejadian sampai beberapa orang yang meninggal, dan itu sangat katakanlah banyak orang yang terpapar corona meninggal di rumah sakit pun kita keluarganya tidak bisa melihat, semua sudah selesai tinggal dimakamkan. Nah, kira-kira untuk terhindar dari ini kita harus makan apa ya Pak? Biar kita tidak terkena corona ini, kita harus melakukan apa Pak? Oh gitu. Agar terhindar dari itu Pak. Yang paling utama dari yang bisa kita lakukan adalah dengan tertib taat prokes kesehatan itu. Di antaranya adalah dengan menjaga 5M itu. Memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilitas kita. Oh begitu. Berarti tetap yang terpenting masker gitu ya Pak? Masker, cuci tangan ya. Cuci tangan. Baik. Nah, jadi sekarang kan sudah ada vaksin nih Pak. Iya. Kira-kira vaksin itu membantu nggak sih Pak? Kalau sampai saat ini vaksin yang ada di saat ini kan baru bisa mencegah gejala. Kalau untuk mencegah infeksi memang tingkatnya belum tinggi. Jadi virus masih memungkinkan bisa masuk ke saluran nafas kita, saluran nafas atas, tetapi bagi mereka yang sudah tervaksin itu biasanya tidak sampai masuk ke paru-paru. Oh begitu. Gitu. Iya. Berarti kekebalan tubuhnya sudah berbeda ya Pak ya? Karena sudah terbentuk antibodi dari vaksin itu sendiri. Iya. Kalau Pak, kemarin kan ada berita tuh ya Pak, orang yang sudah vaksin tetap bisa terkena corona dan akhirnya bisa sampai masuk rumah sakit dan kemungkinan ada yang meninggal atau memang penyembuhannya akan lama. Apakah dari itu ada varian baru Pak? Ya, bisa jadi karena mutasi dari virus itu sendiri yang kadang lebih cepat, pasti yang lebih cepat daripada penemuan vaksinnya itu sendiri. Oh begitu. Nah, itu kan kalau kita vaksin berarti kan kita sudah membantu untuk mengurangi penularan kan Pak? Terus bagaimana dengan orang yang sudah pernah terpapar virus corona mau vaksin Pak? Apakah ada jeda waktu untuk vaksin Pak? Bagi mereka yang pernah terkena COVID itu dengan gejala ringan atau sedang, itu sebaiknya memang dari Kemenkes itu aturannya 1 bulan setelah bebas itu. Okay. Kemudian bagi mereka yang pernah terkena COVID dengan gejala berat itu minimal 3 bulan setelah sembuh. Oh berarti katakanlah saya kena COVID tuh. Iya. Saya dinyatakan negatif tanggal 6 Februari, berarti 3 bulan kemudian saya boleh vaksin berarti Pak? Kalau dengan gejalanya berat atau tidak. Kalau gejalanya ringan atau sedang, di 1 bulan setelah itu boleh. Oh boleh ya? Iya. Tapi katakanlah berarti kan beda ya Pak, kalau orang yang terkena corona cuma nggak bisa membau katanya gitu ya, nggak bisa membau, nggak bisa merasa, cuma demam biasa, terus isoman di rumah, berarti itu boleh 1 bulan? Iya, itu termasuk gejalanya ringan. Dan kalau gejala berat itu contoh seperti apa ya Pak? Sampai sesak nafas gitu kan. Saturasi oksigennya itu juga menurun sekali, itu termasuk berat ya. Iya. Berarti hampir tidak bisa bernafas gitu berat. Berarti kalau itu membutuhkan waktu 3 bulan 3 kalau gitu bulan. Pak. Iya. Oke. Berarti memang ada perbedaan yang sangat jelas ya Pak ya. Gimana ada kegawat daruratan dan tidak kegawat daruratan. Oke. Nah Pak, ini ya mungkin kita sebagai guru di sekolah SMP Negeri 23 Surakarta ini, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan untuk murid-murid kita untuk biar SMP ini tidak menjadi klaster baru. Bagi siswa-siswa yang ini ya, yang sudah usianya sudah mencapai kemarin usia ini, berarti bisa didaftarkan untuk mengikuti vaksin. Kemudian menjaga daya tahan tubuhnya, kemudian yang terpenting adalah dengan taat prokes menjaga 5M itu tadi. Begitu. Ya. Berarti sekolah harus menyediakan beberapa alat penunjang untuk menjaga prokes gitu Pak. Iya.
Berarti sekolah kita di SMP Negeri 23 Surakarta ini sudah semua siap ya Pak ya untuk Insya Allah sudah, untuk insya Allah semua. sudah siap Sudah untuk ada iya. apa? Suhu atau suhu. Kemudian ada termogan. Jadi semua untuk cuci tangan sudah siap dan Sudah. di dalam kelas sudah ada apa hand sanitizer begitu Iya. ya. Oke. Nah, yang terakhir Pak, sebagai Satgas, Ketua Satgas Covid di SMP Negeri 23 Surakarta, kira-kira hal apa yang perlu ditekankan untuk kita sebagai warga SMP Negeri 23 Surakarta? Entah itu gurunya, entah itu muridnya, Pak. Silakan Pak. Kira-kira apa Pak? Untuk mengurangi, paling tidak untuk memutuskan rantai penularan itu. Berarti kita memang itu tadi yang utama tadi adalah dengan taat prokes tadi ya. Kemudian yang kedua kita menjaga daya tahan tubuh, diantaranya dengan makan makanan yang bergizi, cukup olahraga, ya. Kemudian juga bagi mereka yang sudah memenuhi syarat untuk vaksin, segera daftarkan untuk bisa vaksin. Oh begitu. Iya. Jadi tetap jaga prokes itu sampai Iya. kapanpun gitu Pak ya. Iya. Jangan sampai terlena ya. Iya. Oke. Baik, saudara-saudara, kurang lebih begitu perbincangan kita tentang corona yang masih saat ini masih ada menghantui kita. Walaupun di SMP Negeri 23 semua warganya sudah vaksin, tapi tetap kita harus menjaga prokes dimanapun kita berada, entah di luar SMP, entah di dalam SMP Negeri 23 Surakarta. Jadi terima kasih saudara-saudara dimanapun kalian berada, Anda berada, Bapak Ibu, saudara, anak, adik, kakak, tetap jaga kondisi dimanapun kalian berada, patuhi prokes agar terhindar dari virus corona. Sekian dari kami podcast SMP Negeri 23 Surakarta dengan judul Corona. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang semuanya.